Halo teman-teman semuanya, welcome to Teens and Youth Sunday Service. Kita bersyukur Tuhan yang memberikan kita anugerah untuk kita boleh memuliakan Tuhan melalui pujian kita, melalui persembahan kita, dan tentunya ketika kita menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh fokus datang beribadah kepada Tuhan. Nah, mari saat ini kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah and enjoy the service. Shalom teman-teman, mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita mau bersama-sama pujikan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran
Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami datang sekali lagi ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan, anugerah, penghiburan dari Tuhan. Kalau di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah kejenuhan kami, di tengah-tengah keberdosaan kami, Engkau masih menerima kami. Bahkan Engkau izinkan untuk datang ke hadirat-Mu melalui ibadah online ini. Kami tahu kami masih melakukannya secara online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami, nyata dalam puji-pujian kami. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah sembah pujian kami. Biarlah puji-pujian yang keluar dari mulut kami itu menyenangkan bagi-Mu. Dan kami kalau akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga yang sekali lagi menyegarkan kami, menghibur kami dalam masa sulit kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya begitu baik bagi setiap kita.
kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dibentuk, dan kita mau mengikut Yesus untuk seumur hidup kita. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam pujian mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sekali lagi mau sama-sama katakan, semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua yang terjadi hanyalah karena Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengikut Engkau seumur hidup kita. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom teman-teman remaja dan pemuda yang saya kasihi di dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah
Ibadah menjadi satu anugerah bagi kita di masa pandemi ini. Sekalipun kita tidak bisa bertemu, tatap muka, ibadah secara langsung. Tapi kita bersyukur kita tetap boleh beribadah lewat media online ini. Mari saat ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Allah Bapa yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya begitu besar menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan isi hati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Biarlah hatinya boleh ditenangkan oleh Tuhan, pikirannya boleh ditenangkan oleh Tuhan, dan boleh memusatkan perhatian hanya kepada firman-Mu. Tuhan berkati waktu di mana firman-Mu akan diuraikan, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan merenungkan sebuah tema Trusting God in Hard Times. Teman-teman sekalian, kita sudah menjalani masa pandemi ini 1,5 tahun. Masa pandemi ini membuat kita WFH, work from home. Mungkin saat ini sebagian dari kita sudah kembali ngantor, walaupun tidak full. Bagi kita yang belajar, sekolah atau kuliah, kita harus menjalani pembelajaran daring. Walaupun tidak nyaman karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman, dengan guru. Tapi kita harus melakukannya demi kepentingan, demi keselamatan kita bersama. Bahkan di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan di dalam pendapatannya, dalam omsetnya. Ini satu masa yang tidak mudah untuk kita jalani. Rasanya tidak ada refreshing. Kalau dulu kita mau refreshing, kita bisa liburan, kita bisa bepergian. Sekarang bahkan mau ketemu teman saja atau mau hangout, kita mikir panjang. Yang seringkali berakhir dengan batalnya rencana itu. Satu masa yang tidak mudah. Kalau kita bisa berteriak, kita akan berteriak, "This is hard times." Teman-teman sekalian, mungkin bahkan timbul di dalam hati, di dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami hal seperti ini sebagai anak-anak-Nya? Mengapa Tuhan diam saja? Di manakah Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa? Pertanyaan yang sama diajukan oleh Habakuk. Mari kita lihat Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 3, mari kita membuka Alkitab, kita membacanya. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Habakuk di dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan bangsanya yang tentunya berpengaruh kepada dirinya, kondisinya. Dia juga bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa? Namun Habakuk pun tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sama dengan kita saat ini. Kita hanya bisa menjalaninya, kita tahu kemajuan teknologi, kemajuan medis, tidak bisa serta-merta menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Setidaknya kita tahu kita masih mengalaminya sampai saat ini. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Teman-teman, tahukah arti nama dari Habakuk? Habakuk itu artinya memeluk. Kalau kita membaca seluruh kitab ini, kita melihat Habakuk di dalam pergumulan dia memeluk Tuhan. Artinya dia memiliki iman yang benar. Dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Menjalani masa hidupnya yang sulit.
menjalani hard times di dalam hidupnya. Dan iman yang benar dari Habakuk itu tidak membuat dia kebal terhadap kesulitan hidup. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menjalani satu masa yang sulit seperti saat ini, janganlah kita bertanya apakah saya memiliki iman yang benar pada Tuhan. Tapi mari pegang iman yang sudah Tuhan berikan di dalam hati kita. Iman yang benar tidak membuat kita kebal terhadap kesulitan hidup. Tapi justru iman yang benar itu yang menolong kita menjalani kesulitan hidup ini. Habakuk memiliki iman yang benar, sekalipun dia harus menjalani kesulitan hidup yang amat sangat. Apa buktinya? Habakuk di tengah kesulitan hidupnya, dia meratap kepada Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Namun teman-teman, protesnya ini bukan berasal dari ingin memberontak pada Tuhan. Tapi protesnya ini lahir dari ketidakmengertian akan kondisi yang dia lihat yang terjadi kepada bangsanya. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Habakuk 1 ayat 3b sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk hidup di masa pemerintahan Raja Yoyakim. Pada saat itu sungguh rakyat biasa mengalami tekanan yang amat berat. Oleh karena pemerintah Yerusalem adalah pemerintah yang korup. Salah satu survei mengatakan bahwa petani yang bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik, mereka bukannya sejahtera, tapi justru mereka dililit hutang, mereka harus mengalami kerja paksa karena dituntut oleh pemerintah saat itu. Sungguh satu kemelaratan, kemiskinan, penindasan yang terjadi kepada rakyat biasa pada saat itu. Sedangkan pemerintah menikmati segala kemewahannya. Dalam ketidakmengertian akan kondisi hidup seperti itulah Habakuk datang, sehingga dia melihat bahwa orang fasik mengepung orang benar. Keadilan muncul terbalik. Tidak pernah ada keadilan. Yang ada adalah ketidakadilan dan ketidakadilan yang dia melihat. Pada saat itu dia membawa dirinya apa adanya. Dia berseru pada Tuhan. Dia membuka dirinya apa adanya. Jujur di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian, meratap adalah bagian kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Meratap adalah bagian trusting God in hard times. Alasannya sederhana. Pada saat kita percaya kepada seseorang, kalau kita mengalami sesuatu, kita akan cerita kepadanya. Demikian juga kalau kita percaya pada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita akan menceritakan segala kesusahan, segala kesulitan di dalam hidup kita. Mazmur 51 ayat 19b berkata, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Tuhan senang mendengar keluhan kita. Tuhan dengan segala keterbukaan, Dia akan mendengar keluhan kita. Karena Dia tahu kita adalah anak-anak-Nya. Itu adalah bukti kita percaya dan beriman pada Tuhan. Meratap itu berarti kita mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh kondisi kita, termasuk kondisi yang terpuruk sekalipun, kita bawa kepada Tuhan. Meratap adalah bagian dari trusting God in hard times. Habakuk selain meratap, dia juga menantikan Tuhan. Di dalam pasal 2 ayat 1 di situ dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Teman-teman sekalian, kalau tadi kita melihat Habakuk itu meratap. Sekarang dia mau keluar dari ratapannya. Sekarang dia mau melihat ke sekeliling. Dia mau berdiri di pengintaian, berdiri di menara penjaga. Menara penjaga itu adalah tempat yang paling tinggi di sebuah kota. Itu biasanya terletak di tembok kota, di tempat yang paling tinggi, dan lewat menara penjaga itu seseorang bisa melihat pada kejauhan apa yang akan atau siapa musuh yang akan mendatangi kota itu. Habakuk mengatakan, saya ingin melihat, saya ingin menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan bagiku. Apa yang menjadi jawaban Tuhan atas pengaduan-pengaduanku. Teman-teman, menarik kalau kita melihat, membaca seluruh pasal 1 sampai pasal 2 ini, kita mendapati di situ ada dialog Tuhan dengan Habakuk. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Pasal 1 ayat 1 sampai 4, Habakuk menyampaikan ratapannya pada Tuhan seperti yang kita baca tadi. Kemudian ayat 5 sampai 11, Tuhan meresponi Habakuk. Waktu Habakuk meratap pada Tuhan, mengapa dan mengapa, berapa lama lagi, Tuhan tidak menjawabnya dengan satu batas waktu tertentu. Justru Tuhan menyingkapkan bahwa bangsa Yehuda justru akan dihukum karena ketidaksetiaannya. Dihukum oleh bangsa Babel. Tuhan memakai bangsa Babel. Kemudian Habakuk kembali meratap pada Tuhan. Ayatnya yang ke-12 sampai 17. Di sana Habakuk kembali bertanya pada Tuhan. Tuhan, mengapa bangsa Babel, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir, mengapa mereka? Dan mereka adalah bangsa yang sangat kejam memperlakukan tawanan perangnya. Mengapa harus mereka? Dan pasal 2 ayat 1 ini adalah respon Habakuk kembali. Aku mau melihat ke sekeliling dan menantikan jawaban Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang kedua sampai kelima, pasal 2 ayat 2 sampai kelima, Tuhan kembali menjawab Habakuk. Ada tanya jawab, ada dialog. Apa artinya? Artinya adalah saat kita di tengah-tengah kesulitan hidup kita, kita mau datang pada Tuhan, kita mau mencari Dia, kita mau mendengarkan Dia. Tuhan menyatakan dirinya hadir. Tuhan mau berbicara pada kita. Teman-teman, kalau kita berbicara dengan seseorang, tentunya kita tahu dia hadir buat kita. Kalau masa pandemi ini mungkin tidak bisa hadir secara langsung, tapi setidaknya kita tahu dia ada di sana, di telepon atau sedang di telepon bersama dengan kita atau Zoom, setidaknya dia ada hadir buat kita. Demikian juga Tuhan. Sesungguhnya Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan berbicara pada Habakuk. Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Habakuk. Tuhan senantiasa beserta kita di tengah hati. Teman-teman sekalian, bersyukurlah kalau engkau boleh beribadah saat ini. Karena saat beribadah seperti ini adalah sarana di mana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan menyatakan kehadirannya buat setiap kita, sekalipun di tengah pandemi ini. Karena itu jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah tinggalkan saat teduh dan doa pribadimu. Sekalipun engkau merasa hidup begitu berat, sekalipun merasa tidak ingin melakukan saat teduh, ibadah, ataupun doa. Tapi tetaplah bertekun, tetaplah bergumul dan berjuang di dalam semua itu. Saat-saat seperti itu adalah saat yang dimana kita boleh bertemu dengan Tuhan. Kita boleh berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan, menantikan jawaban dari Tuhan. Teman-teman sekalian, waktu Habakuk menyatakan dia mau mendengarkan Tuhan, Tuhan sungguh menjawab dia. Habakuk 3 ayat 4 di situ dikatakan,
ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 11, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Habakuk dibuka pikirannya oleh Tuhan untuk melihat alam semesta yang begitu luar biasa. Dan lewat alam semesta itu dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Sekali lagi Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Habakuk lewat alam ciptaannya. Teman-teman, di slide ada gambar bulan, full moon, dan berwarna kuning. Mungkin ini teman-teman bisa jumpai pada saat-saat tertentu. Kita tidak perlu pergi ke gunung, ke tempat yang khusus, tapi kita cukup pergi keluar rumah dan kita mencari tempat yang kita bisa melihat dengan jelas ke langit. Teman-teman bayangkan kalau ada full moon dengan indahnya bulan, warnanya yang kuning di sana. Coba bayangkan teman-teman berdiri melihat langit yang gelap, tapi ada full moon di sana. Apa yang kau rasakan? Teman-teman, kita bisa merasakan bahwa di tengah kegelapan itu ada bulan. Dan ini bukan bulan yang biasa, full moon yang tidak selalu muncul. Lewat semua itu kita tahu ada tangan yang tidak bisa kita lihat, yaitu tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjaga seluruh alam semesta selama ini. Dia yang memunculkan full moon malam itu. Dan dia tidak pernah absen di dalam kehidupan kita, di tengah kesulitan hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas semuanya, kebesarannya dia nyatakan lewat ciptaannya. Asal kita mau melihat, hati kita mau terbuka atas semua itu. Teman-teman sekalian, Habakuk menantikan Tuhan. Dia siap sedia untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimanakah dengan teman-teman? Kapan terakhir kali teman-teman datang meratap kepada Tuhan karena kesulitan hidup yang dialami? Jangan berpikir kita boleh datang pada Tuhan hanya membawa syukur, pujian, penyembahan. Kita juga boleh membawa segalanya, termasuk ratapan, termasuk protes atas ketidakmengertian kita akan kondisi hidup. Kita boleh datang membawanya semuanya. Dan kita juga tentunya mendorong kita, akhirnya kita boleh menantikan Tuhan. Siap sedia mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita di tengah kesulitan hidup yang kita alami. Menantikan Tuhan adalah bagian dari trusting God in hard times. Kemudian Habakuk pun melangkah maju di dalam imannya, di dalam perjalanan rohaninya. Kalau tadi meratap, kita tahu dia di dalam titik yang terendah, protes kepada Tuhan. Kemudian dia melangkah keluar, melangkah maju sedikit, naik. Dia mau menantikan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepadanya. Dan di dalam ayat yang, di dalam pasal 16b sampai yang ke-19, disitulah kita melihat proklamasi imannya yang luar biasa. Mari kita membacanya. Habakuk 3 ayat 16b sampai 19. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Waktu Habakuk bertanya pada Tuhan, justru Tuhan menjawab ada saatnya nanti bangsa Babel yang akan datang berkuasa dan menindas bangsa Yehuda. Mereka bukan dibebaskan, justru akan mengalami penderitaan yang lebih daripada yang dilihat oleh Habakuk sekarang ini. Karena itu Habakuk mengatakan, aku gemetar mendapatkan jawaban Tuhan. Namun teman-teman lihat, yang luar biasa dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun adalah ketiga pohon yang biasanya lazim ditemukan saat itu. Pohon ara, dia bisa tumbuh secara liar, ataupun dia bisa sengaja ditanam untuk diambil buahnya. Pohon anggur kita tahu bisa ditanam dan buahnya anggur itu bisa untuk dimakan langsung atau dijadikan minuman pada saat itu. Pohon zaitun, ini adalah satu pohon yang memiliki sumber bahan makanan luar biasa. Dikatakan bahwa sekalipun bahan makanan minim sekali, satu pohon zaitun itu bisa cukup untuk menghidupi seluruh keluarga sepanjang tahun. Tapi Habakuk mengatakan ketiga pohon ini kalaupun tidak ada, dan tidak ada bahan makanan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kemudian tidak ada kambing domba, tidak ada lembu sapi, itu berarti tidak ada makanan di dalam hidupnya. Namun dia akan tetap bersukacita, bersorak-sorak, karena Allah adalah penyelamatnya. Ayat 9 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Teman-teman sekalian, ini perkataan bukan lahir dari satu pergumulan yang instan. Tapi kita lihat dari awal pasal 1, dia meratap di hadapan Tuhan. Kemudian dia menantikan mendengarkan suara Tuhan. Dan ada yang menarik di dalam pasal 2 ayat 4b. Tuhan saat Habakuk menantikan Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya demikian. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, ayat 4b. Mari teman-teman kita baca bersama-sama. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini adalah respon Habakuk dari perkataan Tuhan kepadanya. Sehingga dia boleh beriman, dia percaya. Dan ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia menghidupi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya hanya mau percaya hidup oleh imanku kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, hard times yang saya dan keluarga pernah alami itu terjadi pada saat bukan akhir maksud saya, pada bulan Januari, pada saat mendampingi mama menjalani hari-hari terakhirnya. Sesungguhnya hard times itu, waktu kesulitan itu bermula saat mama pertama kali pindah ke Surabaya tinggal bersama dengan kami pada bulan Desember 2016. Karena mama saat itu sudah mulai menderita sakit. Tanggal 1 Januari mama mengalami drop yang luar biasa. Dan itu adalah masa yang pergumulan yang berat bagi kami sekeluarga. Karena masa itu, waktu itu masih pandemi ya. Walaupun memang sudah melandai, tapi kami putuskan untuk merawat mama di rumah. Mengingat psikologi mama, mengingat kedamaian yang dia rasakan kalau di rumah daripada di rumah sakit. Dengan mama dirawat di rumah itu berarti ada banyak keterbatasan di mana kami bisa merawatnya. Walaupun ada dokter yang 24 jam bisa kami telepon, perawat yang tiap hari datang. Di tengah-tengah mendampingi mama itu sungguh kami berat hati. Satu sisi kami tidak berharap Tuhan memanggil mama. Tapi sisi lain kami tidak tega melihat mama yang terkasih harus berjuang antara hidup dan mati. Dengan kondisinya yang drop sekali. Sampai pada suatu ketika mama tidak bisa makan, bahkan dimasukkan sonde pun dia tidak bisa menerimanya lagi. Bahkan jarum infus pun sudah sulit untuk masuk ke tubuhnya. Saat itu sungguh menjadi satu masa yang berat sekali bagi kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa.
Dan kami bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Sampai kapan? Apa yang harus kami lakukan? Rasanya fisik lelah, kejiwaan pun lelah, tidak ada lagi kekuatan untuk menjalaninya. Saya merasa tangan saya ini pun tidak kuat untuk memegang Tuhan. Hanya mengandalkan tangan kuat kuasa Tuhan yang memegang kami sekeluarga. Teman-teman sekalian, tanggal 21 Januari, Mama dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu menjadi satu masa di mana kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin kami. Bagaimana Tuhan menguatkan. Bagaimana di dalam menjalani masa-masa sulit itu kami hanya bisa bersandar pada Tuhan. Hari demi hari, bahkan detik demi detik. Kami hanya menantikan pertolongan dan kuatan dari Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, beriman kepadanya di tengah-tengah menjalani masa-masa sulit. Teman-teman sekalian, menerima janji dan kekuatan dari Tuhan, itulah yang dialami oleh Habakuk. Itulah yang juga saya dan keluarga alami. Dan itu adalah bagian dari trusting God in hard times. Teman-teman, kita tahu Tuhan Yesus pun mengalami titik terendah di dalam hidupnya. Pada saat dia merasa Allah Bapa, dia mengalami Allah Bapa yang begitu dekat dengannya itu meninggalkan dia. Di atas kayu salib dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan Allah. Tapi pada saat itu dia tahu Allah yang Maha Suci itu tidak bisa melihat dia. Harus menanggung dosa dunia. Dosamu dan dosa saya. Dia mati di atas kayu salib demi menanggung dosa kita. Tuhan Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah. Kalau kita hadir ada di zaman itu pada saat Tuhan Yesus mati, mungkin kita juga bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kenapa dia harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa? Alkitab memberitahu kita lewat keterpisahan itulah kita dibawa kembali kepada Allah. Kita boleh mengalami persekutuan yang erat, yang indah kembali dengan Allah yang Maha Kudus dan yang mengasihi kita. Allah mengerjakan sesuatu yang sangat buruk di mata manusia. Namun dia punya rencana yang sempurna. Karyanya begitu indah yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Teman-teman, di tengah masa-masa sulit yang kita hadapi, tetaplah beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa dia senantiasa berkarya. Sekalipun karyanya itu kita tidak bisa melihatnya. Karena kita ada manusia terbatas. Namun dia, Allah yang mengasihi kita. Dia terus berjalan bersama dengan kita. Mendampingi kita. Dan berkarya sesuai dengan rencananya. Membentuk kita agar supaya kita memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus. Apa hard times yang engkau alami dan hadapi saat ini? Apa kesulitan hidup yang teman-teman derita saat ini? Apapun itu teman-teman, datanglah pada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Allah. Percayalah, Dia akan menopang kita sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Kami bergetar saat kami harus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati bagi kami. Bagaimana dia pun menderita, mengalami segala hal yang seharusnya tidak harus dia alami sebagai manusia yang kudus, Allah yang kudus.
namun dia rela menderita semua itu, agar supaya kami boleh dibawa kembali kepada Allah. Agar supaya kami tahu Dia adalah Allah kami yang pernah menderita selama hidup di dunia ini. Bahkan Dia menderita melebihi segala penderitaan manusia yang pernah ada di dunia ini. Tuhan, saat ini kami datang, Tuhan tahu semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini mengalami satu pergumulan hidup bermacam-macam. Satu persatu Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh nyatakan secara pribadi bahwa Tuhan peduli pada mereka semua. Tuhan yang kuatkan, jangan biarkan iman mereka gugur. Akan tetapi semua anak-anak-Mu ini tetap boleh percaya dan beriman pada Tuhan. Sungguh tetap berpegang di dalam iman percaya, iman yang benar kepada Tuhan. Menjalani masa yang sulit ini. Tetap trusting God in hard times. Tolonglah kami. Kami yang percaya tangan kuat kuasa Tuhan yang memegang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Timotius Alfa untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus belajar untuk bersandar sama Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Mari teman-teman sekalian, saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa sekali lagi. Kita mau menaikkan beberapa pokok doa, kita mau bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan, anugerah demi anugerah kami boleh mengecap kebaikan Tuhan, mengecap anugerah dari Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu menyerahkan untuk teman-teman kami yang masih harus menjalani masa studi mereka. Mereka yang masih duduk di bangku SMP, mereka yang masih duduk di bangku SMA maupun kuliah. Kami menyerahkan setiap dari mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau dalam waktu-waktu dekat ini, mereka harus menjalani proses pembelajaran secara hybrid, online dan offline. Kiranya Tuhan sendiri juga yang mampukan setiap dari mereka. Berikan kepada mereka satu adaptasi yang baik. Mereka harus menyesuaikan diri lagi. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, mungkin akan sedikit awkward, tetapi biarlah kasih setia dari Tuhan, itulah yang memampukan mereka. Kiranya Tuhan sendiri juga yang menolong untuk setiap tenaga pengajar, setiap guru, setiap dosen. Biarlah mereka boleh mempersiapkan materi pembelajaran ini dengan baik. Dan pada akhirnya nanti, kami semua pun boleh meninggikan Tuhan, karena kami boleh menyelesaikan masa studi kami dengan baik. Bapak, kami juga terus berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk proses pemilihan majelis yang boleh diadakan dengan baik. Kami terus berdoa menyerahkan para pemimpin gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang terus pimpin langkah hidup mereka. Biar siapapun nantinya yang terpilih, Tuhan sendiri juga yang tuntun, Tuhan sendiri yang berikan hati yang mau terus melayani Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Biarlah melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya di gereja ini, mereka pun boleh menjadi berkat dan meninggikan Tuhan melalui pelayanan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayanan misi, pekerjaan misi yang diadakan oleh gereja kami. Kami pun mengucap syukur untuk setiap dorongan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, sehingga kami pun boleh berpartisipasi melalui bagian kami masing-masing. Biarlah melalui pelayanan ini, banyak orang dapat merasakan berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya nanti, nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk kota di mana kami tinggal. Kalau kota Surabaya sudah dalam kondisi yang lebih baik, kami pun mengucap syukur untuk hal itu. Kami terus berdoa menyerahkan untuk daerah-daerah lain. Kiranya Tuhan sendiri juga yang berbelas kasihan, sehingga bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia boleh pulih secara total, secara ekonomi, sehingga kami pun boleh kembali beraktivitas dengan baik. Pada akhirnya kami mau kembalikan segala kemuliaan, segala doa-doa seruan kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari teman-teman sekalian bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mau menyatakan pengakuan iman kita. Teman-teman Teens and Youth GKA Gloria, kepada siapakah engkau percaya?
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, pada saat ini kita mau bersama-sama meresponi firman-Nya. Kita pujikan Kau Tetap Allah. Thank you untuk semua pelayan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk penginjil Timotius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Thank you untuk semua tim praise and worship yang sudah mempersiapkan diri dan sudah memimpin kita di dalam penyembahan hari ini. Dan saat ini teman-teman, kita akan kembali kepada rutinitas kehidupan kita masing-masing. Kiranya kita bisa menjadi pelaku firman dan berkomitmen untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan saat ini teman-teman, mari arahkan hati kita sama-sama dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di Sunday Service berikutnya. God bless you. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji